Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dan saya dari kelas Muzero. Kemudian pada pertemuan kali ini saya ingin memaparkan hasil dari proyek saya, yaitu penerapan Q-Learning pada game Flappy Bird. Di sini pada slide ini ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang masalah kenapa dibuat proyek ini adalah Flappy Bird adalah game yang sempat populer beberapa tahun yang lalu. Pada game ini, pemain harus mengendalikan player berupa burung melewati rintangan berbentuk pipa. Game ini cukup sulit karena membutuhkan timing, konsentrasi, dan ketepatan yang baik. Oleh karena itu dibuatlah program ini agar player yang kesulitan dalam bermain ini dapat meningkatkan performa pemainnya. Kemudian rumusan masalah itu bagaimana cara kita mengimplementasikan algoritma Q-Learning ini pada game Flappy Bird dan membantu meningkatkan performa pemain-pemain yang memainkannya. Kemudian tujuan yang ingin diraih pada proyek ini adalah kita dapat meningkatkan performa pemain secara statistik dalam game Flappy Bird melalui penerapan algoritma Q-Learning. Teori algoritma reinforcement learning yang digunakan adalah Q-Learning. Algoritma Q-Learning adalah algoritma yang mencari nilai Q-nya atau key value atau yang sering disebut juga expected reward-nya untuk setiap state dan mencari action yang mungkin dilakukan. Nah, setelah sudah mencari state-nya itu, algoritma akan memilih action yang menghasilkan key value terbesar. Nah, ini ada bagian pemodelannya. Pada proyek ini, pemodelannya itu memanfaatkan library Pygame dan RLlib. Library Pygame adalah suatu set modul yang cross-platform dan didesain untuk membuat video game. Pada library ini terdapat komponen-komponen yang penting pada pembuatan game seperti komputer grafik dan sound library. Kemudian ada RLlib atau Reinforcement Learning Lib. RLlib adalah toolkit untuk reinforcement learning yang dikembangkan oleh OpenAI. RLlib menyediakan berbagai algoritma reinforcement learning serta berbagai fitur yang dapat digunakan untuk mengembangkan model reinforcement learning. Nah, secara garis besarnya atau gambaran umum pada proyek yang nanti akan dibahas adalah ini urutannya. Menentukan state space dan action space pada game Flappy Bird-nya. Kemudian kita membuat environment dan reward function-nya untuk game Flappy Bird-nya. Kemudian kita mengimplementasikan algoritma Q-Learning dengan menggunakan library ini, RLlib, untuk memilih action yang optimal pada setiap state. Kemudian kita melakukan training pada agen dengan memainkan game Flappy Bird secara otomatis dan mengoptimalkan key value pada setiap state dan action. Ini karena ini reinforcement learning ini proses optimalisasinya ini otomatis. Jadi kita tinggal run programnya aja, nanti dia akan mengoptimalkannya sendiri. Kemudian kita menguji performa agen pada game Flappy Bird dengan membandingkan skor yang diperoleh sebelum di training atau sebelum dijalankan sama sekali dan sesudah training beberapa kali. Nah, dapat dilihat ini setelah performa modelnya, ini saat awal-awalnya ini programnya masih belum bisa mencetak skor sama sekali. Dia masih nol, dia nabrak terus meskipun. Ini tidak mengulang-ulang, ini ada beberapa kali perulangan dapat dilihat dari pergantian warna burungnya dan warna backgroundnya. Kemudian ini setelah sudah di training tapi masih sebentar, jadi dia masih gagal di bagian awalnya sekitar 14 ya 14 itu dia gagal. Kemudian ini setelah dilakukan training sekitar 1000 atau 1000 kali kayaknya, 1000 atau 1500 kali, dapat lihat bahwa ini dia dapat mencetak jauh lebih tinggi, yaitu sekitar 70 atau 80-an saat saya cek terakhir, ya 70-an. Ya, kemudian di sini ada performa dari model RL-nya. Dapat lihat bahwa awal-awalnya pada iterasi 0 sampai 999 ini kalau kita lihat di bagian 0 sampai sekitar 100 ini masih 0,0000001, dan ini sampai akhir-akhirnya sampai sekitar 900-an ini masih mentok-mentok 4, 6. Nah, kemudian setelah kita training sebanyak 2000 sampai 2990 kali, ini sudah meningkat nilainya, jadi ada yang 45, ada yang meskipun masih ada yang satu digit seperti ini, 4, 3, dan ini cuma satu doang. Tapi setidaknya sudah meningkat dari yang tadinya masih
satu digit semua ini, dan bahkan sebelumnya masih ada yang nol ya. Kemudian ini saya lupa ini iterasi berapa, sekitar 9.000 sampai 15.000 kali, tapi setelah dilihat ini nilainya sudah jauh meningkat dari dibanding keduanya. Ini ada 567 dan sudah sampai menyentuh ribuan ya. Ini ada 2000 paling banyak. Nanti mungkin kalau misalnya kita training lagi seperti dengan iterasi yang jauh lebih tinggi seperti 30.000, 40.000, mungkin sudah rata-rata ratusan atau ribuan semuanya. Sebelum ke analisanya, saya ingin melihatkan kodenya. Ya, ini kodenya. Dapat dilihat bahwa ini kode untuk botnya. Ini seperti menginisiasi nilai-nilainya seperti lending rate-nya, reward function-nya, discount rate, faktornya. Kemudian ini untuk fungsi untuk memuat key value-nya. Ini akan memuat dari data key value JSON. Ini datanya. Ini. Tapi ini sudah karena sudah di-training beberapa kali ya. Kita nanti akan reset lagi jadi seperti awal-awal. Karena kita lihat seperti saat belum ada training sama sekali bagaimana. Kemudian untuk mengupdate skornya, dan ini untuk mengambil state dari mapnya atau environmentnya. Kemudian itu untuk menyimpan key value-nya. Kemudian ini untuk program game sendiri, ini ketika kita run ini yang dipakai cuma 2 doang. Ini untuk menginisialisasi ulang nilai key value-nya yang tadinya sudah kita training, akan ngereset lagi jadi nilai awalnya. Kemudian ini untuk mempercepat proses learningnya saja. Dan dapat lihat ini dari program main gamenya sendiri, ini kita dapat melihat tekstur-tekstur atau gambar yang digunakan untuk agennya. Ini untuk burung yang merah, ada yang setelah sayapnya di atas, sayapnya di tengah, dan sayapnya di bawah, dan ada 3 variasi, merah, biru, dan kuning. Kemudian ini ada gambar untuk background yang siang dan background yang malam. Kemudian yang ini ada pipanya. Ini ada pipa yang hijau, ada yang merah. Dan ini kita ini untuk menambahkan argumen-argumen saat kita run nanti. Ini ada iterasi dan nilainya karena ada ini iterasinya. Untuk mengambil nilai iterasinya dengan maksimal 1000. Ini ya, maksimal 1000. Kemudian verbose-nya ini untuk menampilkan printan yang ini. Kemudian ini kita membuat tekstur untuk angka skornya, dan kita ini untuk meload data-datanya seperti game over, message, dan base-nya. Ini untuk meload data suaranya, dan ini seperti ini data suara untuk ketika agen terkena tiang atau mati. Ini yang terkenanya. Ini ketika men-score poinnya, ini ketika agen mengepakkan sayapnya, dan lain-lain. Kemudian ini adalah main loop dari gamenya. Nanti akan meloop semuanya ini. Kemudian ini ada animasi welcome-nya dan lain-lain ya. Ini fungsi main gamenya. Ini untuk mengambil tekstur pipanya dan lain-lain. Kemudian setelah kita cek ini masih yang ini ya, untuk mensupport main functionnya. Kemudian setelah kita run kodenya, ini verbose agar menampilkan outputnya. Kalau misalnya ini nambah, ini masih key value yang sudah di training, jadi dia tidak akan lama nabraknya. Ini kita coba reset key value-nya dengan fungsi ini. Ini dapat kita lihat, ini dia akan menyimpan nilai-nilainya ke data key value JSON-nya, jadi akan mereset lagi. Jika kita run code ini, maka nilai-nilainya akan reset lagi. Setelah kita cek, ya banyak yang 0. Jika kita run Flappy Bird-nya, maka dia akan masih jatuh.
nilainya ke 0 semuanya. Kemudian ya, karena ini masih belajar, ini belajar masih lama ya, kita dapat karena masih ada visualisasinya, jadinya program butuh waktu untuk visualisasi, jadi kita mempercepatnya dengan kode ini yang learn. Jadi dia tambah visualisasi, jadi trainingnya jadi lebih cepat. Kita tambahkan verbose agar dia menampilkan output ini. Ini kita training ke 1000 pertama, kemudian kita training lagi ke 2000. Nah, setelah kita coba ke Flappy Bird-nya lagi, dibanding tadi jadi lebih baik ya, meskipun pada awal-awal masih nabrak. Tapi setidaknya dibanding yang tadi yang langsung mati, dapat lihat performanya lebih baik. Kemudian jika kita menggunakan key value yang sudah di training dengan lama seperti ini, kita coba paste di datanya. Nah, dapat lihat dia jadi lebih mahir dalam mengendalikan Flappy Bird-nya, akhirnya. Ini kalau kita biarkan saja ini akan jadi lama. Jadi, kalau kita lihat ini, dia bisa sampai 500, 1000, 400, 700. Jadi kalau kita tungguin sebenarnya bakal lama ya. Ya, mungkin itu dari kodenya. Sekarang kita balik ke kesimpulan. Ya, ini adalah bagian analisis dan kesimpulan dari kode yang tadi kita perlihatkan. Dapat ini melalui penerapan Q-learning pada game Flappy Bird dapat dilihat bahwa model yang dihasilkan dapat belajar dan menghasilkan keputusan yang cerdas dalam mengontrol burung agar dapat melewati rintangan dengan baik. Kemudian Q-learning membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pembelajaran. Proses ini dapat memakan waktu seperti menit atau berjam-jam, namun dapat dipercepat jika tidak menggunakan visualisasi seperti kode learn.py tadi. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari hasil penerapan Q-learning pada game Flappy Bird ini dapat disimpulkan bahwa algoritma Q-learning dapat digunakan untuk membuat model cerdas yang dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan meningkatkan performanya dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.